Informasi yang kami dapatkan bahwa penumpang yang selamat saat ini sedang mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan juga di Rumah Sakit Yarsi. Laporan jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang memantau langsung peristiwa kecelakaan menyatakan bahwa ada 3 orang selamat yang saat ini berada di Puskesmas Bukit Surungan. Saudara, kita akan dengarkan kesaksian dari penumpang yang selamat dari kecelakaan yang terjadi pada pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Berikut ini. Dari jembatan tadi layang itu, ya, baru menurun, dari mulai terasa. Itu laju busnya atau gimana tadi itu? Terus kalau nggak tertahan apa itu, sumbernya itu terus ke bawah terus. Ya, ada sopirnya memperingatkan penumpang kalau busnya bermasalah tadi itu, Pak? Sudah ada. Nggak ada? Mulai berangkat dari Sibong-Borong, aman ya? Aman? Ya. Katanya ada berhenti di atas tadi, Pak, busnya itu karena bermasalah. Di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Pas jam 5 subuh situ kami serapat. Oh, gitu. Ya. Dari situlah ganti sumbernya yang ganti sopir dua. Oh, ganti sopir 2. Kejadian ini. Hah? Oh. Itu ada pemberitahuan dari sopir tadi atau bagaimana, Pak? Nggak ada. Kalau Bapak tadi kenapa bisa selamat itu? Dari belakang supir bangku 3. Bangku 3. Itu meloncat atau bagaimana, Pak? Enggak. Kondisi dalam busnya tadi bagaimana, Pak? Ini terbalik. Terbalik. Begitu terbalik, ku tengok nih kaca reben itu yang depan ini. Iya. Dan depan keluar lampu. Oke, nama Bapak siapa, Pak? Desmond. Terima kasih, Pak. Menyangkut kemanusiaan yang hadir BPBD maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu untuk evakuasi. Untuk jumlah belum dapat kita data dulu, nanti tidak sinkron masalah jumlahnya berbeda-beda, nanti akan diupdate kembali. Berarti ada korban jiwa pasti, Bang? Untuk saat sekarang ini ada beberapa korban jiwa. Ya. Ini kecelakaan tunggal nih, Pak? Kecelakaan tunggal. Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh kanit kita, yaitu kanit laka. Terima kasih, Pak. Di lokasi sampai kamar jenazah, sampai kamar jenazah. Ya, saudara, tadi pernyataan dari salah satu penumpang yang selamat, Desmond, yang sempat menyatakan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, bus sempat mengalami gangguan sesaat sebelum peristiwa kecelakaan pada pukul 8:15 pada Selasa pagi di ruas jalan Kota Padang Panjang. Salah satu penumpang, Desmond, yang selamat menyatakan bahwa bus sempat mengalami gangguan. Penumpang yang selamat menyatakan bahwa sesaat setelah peristiwa kecelakaan terjadi, ia berhasil selamat dengan mengevakuasi diri lewat jendela bus. Hingga kini pihak kepolisian masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan bus yang terjadi pada Selasa pagi pukul 8:15 di ruas jalan Kota Padang Panjang.